Mungkin dia hadir untuk mengubah hidupmu atau kamu yang akan mengubah hidupnya. Dan jika akhirnya harus berpisah, itu artinya tugas kamu dalam hidupnya udah selesai. Karena memang ada beberapa kisah yang emang gak bisa kamu menangkan, meski sudah sekuat tenaga kamu perjuangkan. Ya, kadang kamu dipertemukan bukan untuk disatukan, tapi untuk mendapat pelajaran berharga yang gak akan pernah bisa ditemukan di kelas manapun. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan jangan lupa move on. Suatu hari di Amerika terlihat ada seorang mahasiswa kedokteran yang baru aja beres magang di salah satu puskesmas yang ada di Nganjuk. Nama mahasiswa itu adalah Paige. Di saat satu persatu temennya di kampung menikah, Paige tetap aja teguh dengan pilihannya yang ingin fokus menyelesaikan kuliahnya sampai sarjana. Karena selain ingin jadi dokter, Paige juga bermimpi suatu saat nanti bisa pergi keliling dunia. Dulu Paige ini sempat pesimis gak bisa kuliah karena kedua orang tuanya hanyalah seorang petani dan juga peternak sapi yang buat makan sehari-hari aja masih sering ngutang di warung-warung. Tapi berkat otaknya yang cemerlang, Paige bisa mendapatkan beasiswa sampai lulus. Meski uang kuliahnya sudah aman, tapi Paige harus tetap kerja part-time sebagai pelayan kafe untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara di belahan negara yang lain, tepatnya di Denmark, Eropa Utara, terlihat ada seorang pangeran bernama Edward yang doyan banget balapan pakai mobil limosin punya emaknya. Go. Selain itu, Edward juga dikenal sebagai cowok playboy yang demen banget mengumbar sifat buaya daratnya di depan publik. Padahal sejak Edward lahir, ia sudah ditetapkan untuk menjadi penerus ayahnya sebagai seorang raja. Suatu hari, ayahnya sengaja mengajak Edward ke pertemuan penting supaya pas nanti jadi raja, Edward gak kaget lagi. Namun bukannya memperhatikan, Edward malah main mata sama seorang wanita yang sibuk mencoret-coret sebuah kertas. Dan yang lebih parahnya lagi, saat mendapatkan pertanyaan, Edward cuma bisa plonga-plongo kayak kipas angin. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya, Edward benar-benar bodoh amat dengan yang namanya kekuasaan. Seandainya saja adiknya laki-laki, Edward akan sukarela membiarkan adiknya itu menjadi raja. Dan kalau boleh memilih, Edward ingin banget hidup bebas tanpa perlu diatur dan dikekang seperti ini. Kini Edward stres sendiri memikirkan nasibnya ke depan. Untuk menghilangkan kemumetannya itu, Edward mencoba nonton sebuah stasiun TV yang sedang menayangkan tentang pergaulan bebas di Amerika. Bukannya prihatin dengan apa yang terjadi, Edward malah kepikiran juga untuk nyemplung ke pergaulan bebas itu. Ia berencana akan mengikuti pertukaran mahasiswa di Amerika. Mungkin dengan begitulah Edward bisa merasakan kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya. Edward kemudian mengutarakan niatnya itu ke orang tuanya dengan alasan ia ingin belajar hidup mandiri. Namun orang tuanya gak mempercayainya, terlebih lagi sang ibu yang terlihat sangat menentang rencana Edward barusan. Soalnya sang ibu takut anak sulungnya itu kembali berulah dan mencoreng nama baik kerajaan. Mengingat belum lama ini Edward ketangkep basah sama hengpong jadulnya Lambe Turah saat ia sedang bermesraan dengan banyak wanita. Tapi keputusan Edward sudah bulat. Mau ibunya setuju atau enggak, ia akan tetap pergi ke Amerika. Dan Edward akan membuktikan kalau ia bisa hidup tanpa sepeser pun uang dari orang tuanya. Berbeda dengan ibu, sang ayah malah mendukung keputusan Edward itu. Ia lalu menyuruh seorang ajudan yang bernama Soren, yang mukanya lempeng banget kayak jalur pantura, untuk menemani Edward selama di Amerika nanti.
Besoknya Edward pun pergi ke Amerika dan sesampainya di kampus yang baru, Edward sontak kegirangan karena di sana ada begitu banyak cewek cantik yang sangat menyegarkan matanya dan juga Bang Bejo. Karena Edward ingin hidup bebas, ia nggak akan memberitahu identitas aslinya. Jadi Soren nggak perlu repot-repot memanggilnya pangeran lagi, cukup saja panggil Edward. Lalu mereka pun masuk ke kamar asrama yang akan mereka tempati, di mana kamar itu jauh lebih sempit dari toilet yang ada di istananya. Bahkan kasurnya aja keras kayak kehidupan anak pertama. Dan yang lebih bikin geleng-geleng lagi, kamarnya terlihat sangat jorok dan berantakan. Namun di luar dugaan, Edward ternyata menyukainya. Gak lama kemudian, teman sekamarnya yang merupakan seorang pecinta makanan dan juga game masuk ke kamarnya. Namanya adalah Scotty. Di situ Scotty hanya memperingati Edward dan Soren untuk gak menyentuh stok makanannya maupun gamenya. Karena kalau sampai itu terjadi, Scotty akan dengan senang hati melaporkannya ke pengurus asrama supaya mereka diusir dari sana. Edward dan Soren yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Malamnya saat Edward dan Soren pergi ke sebuah kafe yang gak jauh dari kampus, seketika Edward terpesona pada pandangan pertama saat melihat Paige yang sedang bekerja. Rasanya baru kali inilah ia melihat cewek yang cantiknya tuh natural banget, kayak pakai skincare air wudhu. Dan dengan penuh percaya dirinya, Edward menghampiri dan mengajak Paige untuk kenalan. Awalnya Paige menanggapinya dengan sedikit jutek. Dan pas Edward nyamain Paige kayak cewek-cewek yang ada di tayangan pergaulan bebas waktu itu, Paige pun bukan lagi sangat jutek, tapi sangat-sangat murka. Besoknya Edward datang terlambat ke kelas. Beruntungnya dosennya masih bisa memakluminya karena itu adalah hari pertamanya Edward kuliah di sana. Dan ternyata ia sekelas dengan Paige. Lalu si dosen pun menetapkan Edward dan Paige sebagai kelompok sampai semester ini berakhir. Tentu aja kabar barusan membuat kejengkelan Paige semakin meningkat tinggi sampai membuat kepalanya serasa mau meledak. Namun akhirnya Paige pun harus meredam kejengkelannya itu supaya nilainya nggak anjlok. Makanya ia akhirnya ngajakin Edward ngobrol sebentar. Dalam obrolannya itu, Paige pun memperingati dengan tegas agar Edward gak mengacaukan tugas kelompok mereka nantinya. Dan apapun yang terjadi, Edward gak boleh bolos di mata kuliah ini. Mendengar itu, Edward pun janji gak akan mengecewakan Paige. Lagian, ia juga menyukai mata kuliahnya, jadi gak mungkin ia sampai bolos. Lalu Edward pun menyadari kesalahannya semalam dan segera minta maaf kepada Paige. Ia tahu kalau apa yang dilakukannya tadi malam sudah sangat kelewatan. Well, apologies the other night. I was just having some fun. Is he drunk now? Namun nyatanya di kelas berikutnya Edward sama sekali gak menunjukkan dirinya hingga membuat Paige kewalahan sendiri saat sedang praktikum. Paige pun mencampur asam sulfat dengan beras kencur hingga terjadilah. Sambil menahan emosi, Paige pergi ke kamar asrama Edward dan betapa dongkolnya hati Paige saat melihat Edward ternyata masih ngorok. Bisa-bisanya Edward tidur nyenyak sementara ia tadi kena semprot sama dosennya. Kalau emang dari awal Edward gak minat kuliah, mending Edward jujur aja biar dia bilang ke dosen buat ganti kelompok. Jangan mentang-mentang Edward ini anak orang kaya, ia bisa bertingkah seenaknya begini. Kalau mau bobrok, ya bobrok aja sendiri. Gak usah ajak-ajak orang lain, dasar anak manja. Bukannya merasa bersalah, Edward dengan santuinya malah memakan masakan buatan Soren. Barulah ketika Soren bilang kalau uang Edward udah habis gak tersisa sepeser pun, Edward langsung panik dan kelabakan sendiri. Edward pun lalu melamar kerja di kafe yang sama dengan Paige. Meski Edward bisa 6 bahasa asing, tapi tetap aja yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu adalah pengalaman kerjanya. Dan Edward sama sekali belum pernah ada pengalaman kerja. Tapi menurut Edward, bosnya itu keliru. Karena setahunya kekuatan orang dalam itu jauh lebih manjur untuk diterima kerja. Bahkan di pemerintahan aja pakainya orang dalam bukan pengalaman. Aduh. Maka Edward pun memberitahu ke pemilik kafe kalau ia adalah temannya Paige. Dan hasilnya Edward pun beneran diterima kerja di kafe itu. Paige yang mengetahuinya pun langsung marah-marah. Ketika Paige akan protes pada bosnya, bosnya malah nyuruh Paige buat ngebimbing Edward.
Tadinya Paige bersikeras ingin menolak, tapi Edward bilang kalau ia itu berbeda dari anak orang kaya pada umumnya. Ia jauh-jauh datang ke Amerika untuk hidup mandiri. Buktinya aja saat uangnya habis begini, Edward gak minta-minta ke orang tuanya. Tapi Edward memilih untuk kerja dengan jerih payahnya sendiri. Mendengar cerita Edward barusan, entah kenapa kekesalan Paige seketika menghilang begitu aja. Ia lalu mulai memberi arahan kepada Edward bagaimana menghidupkan sebuah mesin pemotong daging. Okay. Sandwich, don't put your hand anywhere near the blade when it's moving, okay? Malamnya setelah kafe tutup, Edward terus memandangi Paige yang sedang berberes sambil joget-joget tipis. Baru kali inilah Edward melihat cewek yang memiliki kecantikan luar dalam. Ia lantas membatin sekaligus ngarep kalau Paige adalah jodohnya. That I don't fall in love with you, and I hope that I just makes me blue, calling out for me. Now the night does funny things inside, here and now I hear calling out. Sewaktu Paige akan beranjak pulang, Edward memberanikan dirinya untuk mengajak Paige jalan-jalan di malam minggu nanti. Dan dengan senang hati, Paige menolaknya karena ia nggak ada waktu selain kuliah, kerja, dan belajar. Namun, siapa sangka keesokan harinya Paige berubah pikiran. Ia tiba-tiba meminta Edward meluangkan waktunya di malam minggu nanti supaya bisa membantunya mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah bahasa Inggris. Tanpa pikir panjang, Edward pun menerima ajakan itu, tapi dengan satu syarat. Paige harus lebih dulu menolongnya untuk mengajarin dia cara mencuci baju yang baik dan benar. Karena seumur hidupnya Edward gak pernah sekalipun mencuci bajunya sendiri. I bet you can't believe I've never done laundry before, can you? Cold. Cold, cold. Okay, now it's my turn. Dan setelah Paige membantunya, kini giliran Edward yang memenuhi janjinya untuk membantu Paige mengerjakan tugasnya. Di mana Paige ini kesulitan dalam mengartikan kalimat demi kalimat yang ada pada puisi. Untungnya penjelasan Edward mudah dipahami, sehingga Paige bisa ngerti dengan cepat. Asik. Dan sejak saat itulah hubungan Edward dan Paige yang awalnya penuh dengan kebencian seperti air dan api, kini terlihat semakin akrab seperti air dan Asia. Bahkan Paige gak segan-segan mengajak Edward untuk menghabiskan waktu Thanksgiving bersama keluarganya yang ada di kampung. Gak ingin melewatkan kesempatan berharga itu, Edward pun langsung menerima ajakan Paige tersebut. Ia lalu meminta Soren untuk tetap berada di asrama kampus. Edward kali ini benar-benar ingin menikmati waktunya sendiri bersama sang pujaan hati. Dan sesampainya Edward di rumah Paige, ia disambut hangat sama kedua orang tua dan juga kakaknya Paige. Gak lama kemudian, Edward pun berinisiatif membantu ayahnya Paige dalam mengurusi peternakan sapinya. Setelah itu, Edward makan bersama keluarganya Paige. Dan di momen itulah ayah Paige curhat tentang keresahannya yang takut usaha peternakannya bangkrut karena dikalahkan dengan perusahaan-perusahaan gede. Padahal sebenarnya mereka sama-sama saling bergantung. Makanya orang miskin seperti mereka ini harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya agar bisa terus bertahan hidup. Besoknya, seperti biasa, di kampung Paige akan mengadakan lomba balapan dengan menggunakan mesin dari pemotong rumput. Tentu aja Edward langsung mengikutinya. Dan gak butuh waktu lama, lomba balapan pun segera dimulai.
Dengan skill balapan liar yang dimiliki oleh Edward, ia pun berhasil memenangkan lomba balapan itu. Tapi salah satu peserta ada yang gak terima sampai-sampai tantrum dan langsung menonjok wajah ganteng Edward. Pas Edward berniat membalasnya, kakak-kakaknya Paige lebih dulu menghajar bocah tengik itu. Malamnya saat Edward mengembalikan mesin pemotong rumputnya ke gudang bersama Paige, di momen itulah Edward mulai mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah jatuh cinta kepada Paige sejak pandangan pertama. Dan ternyata Paige pun memiliki perasaan yang sama. Dan sejak saat itu mereka pun resmi jadian. Ketika kembali kuliah, tiada hari yang mereka lewati tanpa ngebucin. Bahkan di saat sedang di perpus, mereka baca sambil terus-terusan berpegangan tangan. Gak tahan dengan gejolak cinta yang kian membara, Paige pun mengajak Edward pergi ke pojokan. Dan sewaktu mereka lagi bermesraan, tiba-tiba datanglah paparazzi dari Denmark yang secara terang-terangan memotret kemesraan itu. Lalu terbongkarlah identitas asli Edward. Paige yang gak terima dirinya dibohongi seperti orang bodoh begini, otomatis langsung marah-marah. Kini Paige meragukan ketulusan cintanya Edward. Kalau selama ini Edward aja bisa pura-pura menjadi orang lain, mungkin perasaannya juga cuma sebuah pura-pura yang penuh dengan omong kosong. Dan detik itu juga Paige pun minta putus. Baginya sudah gak ada lagi alasan untuk mempertahankan sebuah hubungan yang penuh dengan kebohongan. Dan di hari-hari berikutnya, Paige pun sebisa mungkin selalu menghindari Edward. Mereka sekarang benar-benar seperti orang asing yang gak pernah saling mengenali satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Paige pun terlihat sedang mempresentasikan tugas bahasa Inggrisnya di depan para dosen. Di sela-sela presentasinya itu, Paige mendadak teringat dengan kenangannya saat bersama Edward dulu. Sebenarnya kalau boleh jujur, Paige ini masih sangat mencintai banget si Edward. Ia waktu itu memilih untuk mengakhiri hubungannya karena Paige pikir dunia Edward dan dirinya akan sangat jauh berbeda. Karena menurutnya menjalin kasih dengan seorang pangeran hanya ada di sebuah dongeng. Tapi Paige sekarang sadar bahwa ini bukanlah sebuah dongeng, tapi dunia nyata. Kalau emang mereka ditakdirkan untuk bersama, pasti akan selalu ada jalannya. Paige pun lalu menemui Edward di kamar asramanya, namun sayangnya Paige terlambat. Edward telah kembali ke Denmark karena ayahnya dikabarkan sedang sakit parah. Dan dengan sangat terburu-buru, Paige bergegas mengemasi barang-barangnya karena ia sudah bertekad akan menyusul Edward ke Denmark. Tadinya Paige akan membeli tiket pesawat dengan menggunakan seluruh uang tabungannya. Tapi ternyata teman-temannya udah patungan membelikannya tiket. Gak lama dari itu, Paige pun langsung pergi ke Denmark. Dalam perjalanan menuju istananya Edward, Paige terpaksa harus turun dari taksinya lantaran semua jalan sedang ditutup. Hal itu karena ada pawai dari keluarga kerajaan. Begitu Paige melihat Edward, ia langsung berteriak memanggil nama mantan pacarnya itu. Edward yang menyadari pun segera menghampiri Paige dengan kuda coklatnya. Ia lalu menyuruh Paige naik ke atas kuda itu, dan Edward pun pergi membawa Paige ke istananya. Sesampainya di sana, Paige minta maaf atas keputusannya yang gegabah waktu itu. Ia telah membohongi hatinya sendiri bahwa nyatanya Paige masih ingin selalu bersama dengan Edward. Setelah mendengar itu, Edward pun berlutut di hadapan Paige sambil memberikan Paige sebuah cincin berlian. Will you marry me? Edward kemudian memberitahu kedua orang tuanya kalau ia baru saja melamar Paige. Sang ibu yang mendengarnya sontak kaget bukan main. Ia lantas langsung menentangnya dengan mengatakan kalau Paige yang merupakan rakyat jelata itu sampai kapanpun gak akan pernah selevel dengan Edward. Edward harusnya sadar dari awal kalau ia dan Paige itu berbeda dunia. Ibunya yakin Paige sama seperti cewek lain yang hanya mengincar harta dan kekuasaannya Edward. Namun berbeda dengan sang ayah yang sudah lebih legowo untuk merestui hubungan Edward dan juga Paige. Keesokan paginya, Paige pun bangun-bangun sudah dikejutkan dengan banyaknya pelayan yang siap menyajikan sarapan untuk Paige. Gak hanya itu, Soren juga memberitahunya kalau hari ini Paige harus menemani Edward ke beberapa pertemuan penting.
Ya, karena ayah Edward sudah merestui hubungan mereka, Paige mau nggak mau harus menyiapkan diri sebagai istri seorang calon raja. Mengingat sebentar lagi Edward akan menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Dan sejak saat itu, hidup Paige pun nggak sama lagi seperti dulu. When these plants are completed, Well, is this part supposed to be loose? Well, it has been worn that way. Ketika Paige menemani calon ibu mertuanya dalam pembukaan sebuah rumah sakit baru, terlihat Paige sedang asik bermain dengan anak-anak yang sedang dirawat. Hal itu kemudian difoto sama paparazzi yang kemudian menjadi bumerang untuk Paige yang dimarahi habis-habisan sama ibunya Edward. Karena gara-gara itu semua orang sekarang fokusnya kepada Paige, bukan dari mana dana itu berasal. Pokoknya Paige harus ingat bahwa seorang bangsawan itu nggak bisa disamakan dengan seorang crazy rich ataupun artis. Seorang bangsawan harus menjunjung tinggi yang namanya adab. Jika Paige nggak sanggup melakukannya, lebih baik Paige mundur aja menjadi pendampingnya Edward. Namun semua pandangan buruk ibunya Edward seketika berubah saat melihat Edward bisa memimpin sebuah rapat besar dengan baik, di mana Paige secara nggak langsung telah mengubah mindset Edward tentang lebih dulu mementingkan kepentingan rakyatnya. Ia kemudian langsung merestui hubungan Edward dan Paige dengan memberikan Paige sebuah kalung turun-temurun dari kerajaan. Coronation Ball. Very beautiful. It's very appropriate. Suatu hari saat melihat Edward sedang bertemu dengan raja-raja dari negara lain, entah kenapa Paige seketika merasa menciut. Ia tiba-tiba teringat dengan kesehariannya dulu sebagai mahasiswa kedokteran dan juga tentang mimpinya yang ingin keliling dunia. Paige merasa dirinya yang sekarang bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mungkin di sini emang bukan tempatnya. Makanya Paige akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Meski terasa meyakinkan, tapi Edward gak bisa menghalangi keinginan Paige tersebut. Dan di hari penobatan Edward sebagai raja, ia datang tanpa ada lagi Paige di sisinya. Ketika Edward memberikan kata sambutan, Paige hanya melihat dari kejauhan untuk yang terakhir kalinya, karena setelah itu Paige harus kembali pulang ke Amerika. and in that warm, bright light, challenges and infinite possibilities. Beberapa tahun kemudian, Paige pun berhasil menyelesaikan kuliahnya. Kini ia resmi menjadi sarjana kedokteran. Dan tanpa disangka-sangka, Edward datang menghampiri wisudanya Paige. Di situ Edward sekali lagi melamar Paige untuk menjadi istrinya. Kalaupun saat ini Paige masih ingin mewujudkan mimpinya, Edward sama sekali nggak keberatan. Ia akan selalu senantiasa menunggu Paige karena sampai kapanpun nggak ada yang bisa menggantikan Paige di hatinya Edward. Dan Paige pun yang tersanjung langsung menerima lamaran itu untuk kedua kalinya. Dan filmnya pun berakhir bahagia.